segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman. Ada yang belum pernah bertemu dengan saya dari kelas ini? Enggak ada ya? Kemarin sudah ketemu di pemodelan. Semoga tidak bosan dan mana ya? Oke, hampir mirip dengan kemarin. Oke, baik ya. Nah, kalau ini ada pengampunya, namanya ada, oke, namanya nggak berubah, masih sama seperti kemarin. Hanya kalau di sini ada kampus yang selalu saya banggakan. Ada ini ya. UNS itu 11 Maret, kalau ITS itu 10 November. Saya disuruh S3, saya masih mencari mau di mana gitu ya. Habis 11 Maret, 10 November, ada namanya, kalau di Surabaya itu UNTAK, 17 Agustus. Ini, tapi nggak ada matematikanya. Jadi saya masih mencoba mencari gitu ya. Oke, tetap perkuliahannya masih sama. Kalau berpindah-pindah itu juga sulit karena teman-teman sudah dikelompokkan dalam kelas virtualnya. Oke, presensi tadi sudah menuliskan semua di grup WA. Saya berharap tidak meninggalkan LMS atau forum seperti ini selama durasi perkuliahan. Ini juga sama gitu ya. Tidak ada remedi, ujian ulang, ujian susulan, komunikasi selama ujian. Yang biasanya kemarin apa namanya? Plagiat ya. Kemudian pertanyaannya, apakah mengcopy jawaban teman boleh? Mengcopy boleh, yang penting tidak di-paste. Ya, yang nggak boleh itu adalah copy, kemudian paste. Nah, mau mengcopy miliknya teman boleh, tetapi yang nggak boleh ini, paste. Oke, kemudian beban kita 4 SKS. 4 SKS itu berarti 4 JP tatap muka melalui LMS, berarti ada 2 hari, hari Kamis dan Jumat. Kemudian 4 JP itu belajar mandiri, dan 4 JP itu tugas terstruktur. Jadi kalau 4 SKS itu berarti
masing-masing 200, ada 600 menit untuk belajar. Nah, 600 menit itu berarti sekitar 10 jam per minggu ya. 10 jam per minggu untuk belajar ini. Capek ya. Kalau pengen nggak capek, nggak usah kuliah. Oke. Ada ini, kita pakai situs belajar.usd.ac.id. Sebenarnya begini teman-teman, pada masa kritis ini, situs yang ini itu dipergunakan untuk para mahasiswa akses. Kemudian tadi di grup saya melihat ada yang lms.usd itu ya. Nah ini untuk dosen mengakses. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memecah traffic. Jadi kalau sistemnya ada di sini, ini kampusnya, kemudian ada disediakan loket masuk gitu ya, loket masuk. Kalau hanya pintu ini saja yang dibuka, dipakai, dosen lewat sini, mahasiswa lewat sini, gitu, maka ini terjadi kepadatan, kemudian antrian masuk ya. Maka dibukakan sini, dipisahkan. Ini untuk apa? Untuk mahasiswanya, ini untuk dosennya. Nah, server atau pintu gerbangnya ini yang di sini, yang di belajar itu lebih gede daripada yang LMS ini. Ya. Karena kalau dosen sekitar kalau bersamaan mengajar itu dari 1000 dosen berarti sekitar 500 dosen. Nah, kapasitas yang pintu di sini, ini pintu belajar, ini pintu LMS, ini 3 kali, 3 atau 4 kali lebih besar daripada yang ini. Jadi kalau di sini itu ada sekian 1000 mahasiswa, maka di sini diharapkan sudah cukup itu ya. Tapi kalau ditambah dosen juga ikut di sini, maka akan ramai gitu kan. Di sini akan macet. Maka dibukalah pintu kecil di sini, silahkan dosen masuk lewat sini. Gitu ya. Saya tadi buka melalui belajar justru malah lancar ketika banyak orang yang justru masuk lewat yang ini. Jadi ini pintunya lebih kecil, yang ini pintunya lebih besar, yang belajar. Maka teman-teman masuk ke bagian ini. Gitu. Oke, kemudian prasyarat ada aljabar, trigonometri, logika dan himpunan, kalkulus diferensial, kalkulus integral, GAB dan GAR. Saya ingin teman-teman nanti mengisi kuesioner yang ada di LMS. Untuk mengisi, saya perlu memperoleh informasi tentang nilai teman-teman ini gitu ya. Jangan lupa nanti mengklik kelasnya supaya tidak tercampur dengan kelas yang lain. Nah, posisinya di mana aljabar dan trigonometri, logika dan teori himpunan. Nanti saya tunjukkan materinya. Kemudian silabus, materi dan penilaian ada di LMS. Keaktifan dan kehadiran mahasiswa dipantau melalui LMS, aktivitas akses pada setiap topik, presensi, dan forum, serta tugas dan kuis. Untuk sementara presensinya kita tidak bisa melakukan lewat LMS, nanti akan saya
isikan secara manual melalui SIA. Nah, bagaimana untuk presensi melalui SIA? Presensi melalui SIA. Nah, ini ya, presensi melalui SIA. Saya akan mensinkronkan antara LMS atau WA Group ke SIA, gitu ya. Kemudian nanti, ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini masih diperlukan, menginformasikan ke saya. Nah, kemudian nanti di akhir, salah satu mahasiswa itu ditunjuk sebagai verifikator LPKP. Bagaimana mengaksesnya? Berarti teman-teman mengakses lewat mahasiswa.usd.ac.id, kemudian masuk melalui ke akun teman masing-masing melalui apa? NIM dan passwordnya, kemudian dilihat di bagian kuliah, kemudian persetujuan, cari submenunya persetujuan LPKP. Nah, kalau ada nama Anda di sana, berarti silahkan klik setuju, gitu ya. Kemudian, nah materinya ini. Saya nanti ingin menghubungkan antara prasyarat dengan materi. Materinya apa saja? Kita lihat satu. Materinya adalah barisan dan deret. Di sana ada konsep atau definisi. Kemudian konvergensi dan penerapan. Untuk barisan dan deret ini, kita perlu prasyarat ada aljabar, kemudian ada logika. Dua hal ini. Kemudian, turunan fungsi peubah banyak, itu butuh trigonometri dan kalkulus diferensial serta geometri analitik ruang, bidang dan ruang. GAR. GAR sudah diambil ya? Oke. Kemudian yang ketiga tentang integral. Berarti di sini ada kalkulus integral, GAR, dan GAB. Maka syaratnya cukup banyak meskipun di mata kuliah itu hanya butuh kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Nah, untuk barisan dan deret itu isinya apa saja sih gitu ya. Mari kita lihat sejenak. Ini nanti terkait dengan kalau kita pernah punya barisan geometri, minimal ini ya, UN sama dengan A kali R pangkat N-1, dan barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, yang lebih ditonjolkan nanti kita akan belajar tentang konvergensinya. Nah, syarat konvergensi di sini Anda harus menguasai tentang limit. Limit ada di materi mata kuliah apa ya? Ada yang masih ingat limit di mana? Ada di mana?
Aldif, Pak. Aldif, oke, terima kasih Dimas. Di kalkulus diferensial ya, dan nanti kita akan belajar limit ini lebih dalam lagi. Yang kedua, tentang turunan. Tentang turunan, fungsi peubah banyak, nanti kita yang pertama gambar. Ini mana ya penghapusnya? Oke lah. Nah, gambarnya gini. Ini ada kontur, kemudian dipetakan ke bawah, jadi ini. Itu ya. Nah, kita bisa yang belakang. Ada gambar gitu. Jadi gambar tapi dimensinya dimensi 3. Kemudian ada turunan parsial. Yang pokok ini, kalau ini bisa nanti yang lainnya pasti bisa. Kemudian kalau integral, biasanya kalau kita punya ini ya. Ini bentuknya apa ini namanya? Limas ya. Limas segitiga. Kalau volume itu berarti sepertiga luas alas kali tinggi gitu ya. Oke. Ini di geometri. Kalau di kalkulus integral, berarti integral volume sama dengan integral, misalkan ini A, ini B, ini C, itu integral dari 0 sampai A, LA kali T di A. Itu ya. Kalau di kalkulus lanjut, bisa double integral dari 0 sampai A, 0 sampai A, kemudian dari 0 sampai, ini apa ya? Garis yang melalui titik ini, A dan B ini, apa ya rumusnya? Nanti kalikan Z fxy dA. Oke. Ini saya lupain. Itu ya. Itu kalau double 2. Kalau double 3 gini. Ada di kiri. 0 sampai A, 0 sampai, kemudian ini 0 sampai D, Z gitu ya. Nah, jadi ini volumenya akan sama dengan ini, volumenya akan sama dengan ini, dan akan sama dengan itu. Itu gambaran saja. Semoga tidak tambah pusing ya. Belum-belum sudah dikasih kayak gini. Oke, kemudian evaluasinya bagaimana? Evaluasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yang ujian ada 3, kemudian keaktifan dan kehadiran ada 10%, kemudian tugas dan kuis ini di rata-rata, itu 15%, kemudian UTS, USIP, dan UAS itu totalnya 75%. Kemudian konversinya kalau teman-teman sudah dapat 80 dapat A, kalau sudah 70 berarti dapat B, kalau sudah 57 dapat
C sudah 50 dapat D. Di bawahnya dapat E. Tetapi selama ini saya tidak pernah memberikan nilai ini. Dan di awal selalu saya berikan nilai ini. Di awal perkuliahan itu saya berikan nilai yang ini. A itu ya. Hanya nanti teman-teman harus mempertahankan sampai UAS itu bisa enggak A. Oke, proyeknya enggak ada. Proyeknya enggak ada. Buku referensinya, teman-teman bisa pakai bukunya Parsel. Saya pakai Parsel yang edisi 5. Mudah dipahami di sana. Tanya aja kakak kelasnya yang sudah lulus dan bisa pinjam. Kemudian kalkulus karangan Stewart, James Stewart. Dan nanti terkait dengan, nah itu yang ditunjukkan oleh Mas Elmo, tunjukkan itu. Oke ya. Edisi kelima, jilid kedua. Ya, jilidnya kedua. Kalau jilid 1 itu isinya dari kalkulus, diferensial, kemudian GAB, GAR. Sampai GAR enggak ya, saya lupa. Oh, sorry. Sorry, ini enggak ada. Tetapi di jilid, ini jilid 1. Kalau jilid 2 ini GAB, GAR, kalkulus lanjut, kalkulus vektor, PDB, pemodelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mata kuliah. Kalau ini hanya 2 mata kuliah. Kalau tebalnya tebal yang 1 daripada yang 2. Kemudian video pembelajaran yang relevan nanti sumbernya 1 itu dari YouTube yang sudah ada. Yang kedua nanti saya akan membuat sendiri. Yang ketiga dari pendamping dari S2. Gitu ya. Ini LPKP-nya tadi dan sudah. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau ada beberapa masukan bisa dituliskan nanti pada forum diskusinya atau pada kuesionernya. Saya ingin memperlihatkan LMS kita. Mana ya LMS? Ini ya. Oke. Untuk LMS-nya ini mana LMS? Oh, ini. Untuk LMS-nya ini ya. Saya kecilkan dulu. Oke, ini saya pakai situs yang belajar. Juga cepat. Saya nggak tahu sekarang trafficnya berapa. Masih 900 orang. Apakah nampak layar LMS-nya? Oke. Oke, 800 orang ya. 800 orang yang mengakses saat ini. Kemudian partisipan kita ada 44. 46 ini satu adalah nanti yang ingin memperkenalkan diri.
sebagai asisten teacher. Kalau kita lihat di LMS-nya, kita tunggu. Masih loading ya. Oke, ini. Nah, ini ya gambaran untuk fungsi peubah banyak itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa nanti menambahkan forum diskusi di sini. Ingin bertanya, nanti akan saya jawab atau mungkin diperkuat dengan pernyataan teman yang lain. Kemudian nanti teman-teman juga saya harap mengisi kuesioner awal perkuliahan yang akan saya jadikan bahan untuk pertemuan besok pagi. Besok siang ya. Besok siang. Pagi atau siang ya besok? Jam 9 nampaknya. Isinya ini ya. Oke, teman-teman bisa menuliskan ini. Tambahkan topik baru, nanti silahkan ditulis. Ini ya, jika teman-teman masih ada pertanyaan tentang dinamika perkuliahan kita, bisa menambahkan topik diskusi ini. Bisa ada usulan di sana. Oke, begitu teman-teman. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan kalau ingin bertanya. Silahkan teman-teman. Ini yang namanya Intan ada 2 ya? Iya, Pak. Ada Melania dan Bernadette. Panggilannya sama-sama Intan? Yang Bernadette itu Intan, kalau yang Melania Intan itu Melan. Oh, Melan. Saya kenalnya Melania Intan itu Intan. Iya, kalau di kampus Melan. Oke. Bapak, Siapa? Andri? Mau iya, bertanya? saya Pak Andri, Pak. Ya. Saya mau bertanya, Nah, tadi kan disuruh ngisi Google Form, Pak, terkait dengan nilai ya, ya. mata kuliah. Nah, kan saya belum mengikuti perkuliahan GAR. Nah, itu saya tulis 0 aja atau? Ya dianggap 0 aja dulu ya. Oh ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ya. Oke, terima kasih, Pak. Ada yang lain? Mungkin untuk setiap pertemuan tidak selalu ada web meetingnya ya. Tidak selalu ada ini. Atau kalau maksimal ada ya kita hanya 20 menit di awal, kemudian dilanjutkan diskusi supaya tidak memperberat beban kuota teman-teman.
Dan saya ingatkan supaya teman-teman memperbarui kontak yang ada di SIA, ya, karena akan diajukan untuk bantuan kuota dari pemerintah. Kalau rencananya dari Kemdikbud itu 10 giga per bulan. Ya lumayan lah untuk menyokong. Kalau pakai Zoom sehari itu bisa lebih dari segiga kalau mata kuliahnya banyak. Terlebih teman-teman yang ambil 24 SKS. Oke, silakan. Ada yang lain? Kalau belum ada, saya persilahkan Mas Elmo untuk memperkenalkan diri. Silahkan Mas Elmo. Baik, terima kasih Pak Andi. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Arif dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Elmo, bisa dipanggil Elmo. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Matematika di Sanata Dharma. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sering melihat saya di kampus, atau mungkin sudah mengenal saya. Dan untuk teman-teman yang belum, salam kenal. Jadi saya di sini sebagai asisten pengajar dari Pak Arif, di mana untuk 1 semester ke depan saya akan bersama Pak Arif akan membelajarkan materi kalkulus lanjut. Sebelum saya berbicara lanjut, saya minta teman-teman yang tidak mengaktifkan kamera bisa untuk mengaktifkan kamera, karena untuk kebutuhan Pak Arif untuk screenshot. Jadi mohon teman-teman yang tidak mengaktifkan kamera bisa mengaktifkan kamera dulu. Boleh lihat cermin dulu, boleh, silakan. Biar Pak Arif bisa screenshot untuk menjadikan wallpaper, mungkin wallpaper LSM atau apa. Jadi ya usahakan yang manis memang. Apakah sudah semua? Saya lihat dulu. Jangan yang tidak ada kamera ini tertidur ya. Baru bangun. Ada yang belum mandi? Jam segini masa belum mandi ya? Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Oke. Kamera yang burik, Pak. Oke, yang tidak mandi mungkin bisa dibantu dengan kamera ya. Masuk. Ninda. Yang belum Riana, Rahayu, Natalia. Pak. Tuh, backsound-nya siapa itu? Silakan dilanjut, Mas Elmo. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang Pak Arif katakan tadi, saya akan bersama Pak Arif untuk mendampingi Pak Arif membelajarkan materi kalkulus lanjut. Mungkin tadi Pak Arif meminta untuk ada tambahan atau apa, saya ingin berbicara, tapi karena saya belum diberikan kesempatan untuk berbicara, jadi kali ini mungkin saya melanjutkan. Jadi nanti pembelajaran kita seperti yang Pak Arif katakan bahwa full daring ya. Jadi semuanya akan melalui media sosial ataupun LSM. Media sosial dimaksud mungkin WhatsApp saja, berbasis di WhatsApp. Lalu untuk materi pembelajaran itu nanti teman-teman bisa peroleh baik dari video conference seperti ini atau juga video-video yang akan diupload oleh saya maupun Pak Arif di YouTube. Untuk sementara di YouTube dulu. Jadi nanti akan disertaikan dengan link sehingga teman-teman bisa menonton video pembelajaran.
Kemudian perlu diingat bahwa video pembelajaran yang akan saya dan Pak Arif siapkan itu bukan semerta-merta saya dan Pak Arif yang buat, bisa saja kayak mengambil video orang lain yang menurut kami pantas atau bisa digunakan dalam untuk membelajarkan materi kalkulus lanjut. Jadi nanti akan dibagikan link bisa lewat akun YouTube-nya Pak Arif atau juga akun YouTube-nya saya. Jadi mohon di-subscribe ya. Nanti kalau andaikan mungkin saya subscribe balik. Jadi aktifkan lonceng supaya kalau ada pemberitahuan video baru silahkan ditonton. Jadi nanti semua pembelajaran full dari video seperti itu. Kalau untuk diskusi seperti yang Pak Arif katakan tadi sudah disiapkan linknya yang ada di LSM atau juga mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp. Saja Pak dari saya, mohon kerjasamanya teman-teman. Jangan takut, bikin santai saja meskipun tadi seperti yang Pak Arif katakan bahwa ada lipat 3, lipat 2 untuk integralnya ya. Sama pakai rumus integral itu ya. Jadi tidak perlu terlalu takut. Itu saja. Saya dulu pernah ngulang jadi aman-aman saja untuk kuliah ini. Oke. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih. Biasanya kayak ngevlog gitu. Hai guys, gitu ya. Cuma yang nggak boleh yang itu gitu ya. Sudah ya yang repot memang ada yang namanya Sanjaya. Pak Febi. Pak Febi ya. Harus ganti nama beliau. Jadi Pak Febi Sah. S dan A depan dan belakang saja. Karena kalau masih pakai itu nanti katanya kena hukuman gitu ya. Oke, baik teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu. Supaya enggak nampaknya ngantuk-ngantuk gitu ya. Ada kelas C itu yang satunya pagi-pagi jam 7, di hari berikutnya jam 1. Jadi itu kedua jadwalnya mereka itu pas nggak enak betul. Jadi jadwalnya mereka kalau pagi itu masih ngantuk, kalau siang itu sudah ngantuk lagi. Yang jam 1. Ini yang besok kita jam berapa ya? Jam 2. Jam? Jam 9, Pak. 9, Jam 9. Pak. 9 ya. Oke, berarti masih pagi lah, masih seger. Sudah mandi harusnya. Oke. Dan besok akan saya berikan pretest ya. Sudah siap ya besok kalau pretest ya? Oke, kalau besok pretest siap ya teman-teman ya? Iya, Pak. Pak, mau tanya Pak. Ya, oke. Silakan Leo. Pretestnya nggak masuk nilai akhir tuh Pak. Kenapa toh? Biar nggak usah belajar Pak. Oh, Mas, justru pretest itu memang jangan belajar. Oke. Ya, nggak usah belajar lah. Pretestnya isinya tadi apa? Prasyarat tadi loh. Oke. Makasih Pak. Oke, ya. Silakan yang lain. Indah, kamu nggak joget? Nggak kayak di bis dulu, kan? Oke, yang biasanya bertanya itu siapa ya? Karena semester lalu kita ketemu baru berapa ya? 1,5 bulan ya. Kemudian kita dipisahkan lagi oleh COVID.
Oke, Januar nggak tanya Januar? Enggak, Pak. Belum. Oke. Tinggal semester ini kemudian lulus Januar atau masih semester depan? Doakan ya, Pak, semester ini, Pak. Oke. Ih. Nah, saya biasanya langsung nembak-nembak gitu ya, teman-teman. Jadi jangan nanti apa? Aduh, saya dipermalukan. Itu Januar itu sudah beberapa kali ikut saya. Tetap aja. Setia. Yuk, Pak. Gimana Januar? Stefanus, Pak. Stefanus. Tio. Ya, Yuk, ada. manakah wajahmu? Ya, Pak. Ini bangun tidur kalau ini. Enggak, Pak. Udah tadi ada kelas lagi, Pak. Oh, Ada kelas juga maksudnya. Jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7 terus sampai jam 9. Iya. Terus tidur. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Oke. Oke, karena yang lain belum masa-masa kritis itu. Jadi kalau yang di ujung-ujung ujung-ujung semester hampir lulus gitu, biasanya saya panggili satu-satu gini. Jadi jangan sampai besok Anda di ujung-ujung masih muncul gini ya. Sorry ya, Stefanus sama Januar. Biasa. Sudah biasa. Oke, baik teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman segera mengisi kuesionernya. Kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Yang penting persiapkan diri Anda untuk besok kita melihat sedikit terkait materi, kemudian dilanjutkan pretest. Gitu? Ya, silahkan menyapa teman-teman yang lain. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Kita akan akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Yang Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh jangan ulang lagi, Tio. Live. Oke, teman-teman bisa live, silahkan. Baik, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Ya. Saya Andrian Syasa.